Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kesehatan, kekuatan, dan terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat yang sangat besar, bahkan yang paling besar dibandingkan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat tersebut, dan kita berharap semoga dengan kesyukuran ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat itu untuk kita dan senantiasa memberikan nikmat-nikmat tersebut untuk kita sekalian. Para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, insya Allah mulai dari malam hari ini, di setiap malam Kamis kita akan berjumpa untuk membahas satu kitab yang bisa dikatakan kitab yang tidak terlalu tebal, akan tetapi berisi ilmu agama yang sangat luas, ilmu agama yang sangat kita butuhkan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan akidah, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita terhadap Sang Pencipta, terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan kita terhadap agama yang mulia ini, agama Islam, dan juga keyakinan kita terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengkaji dan mempelajari bersama satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang diberi judul dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul, tiga pondasi dalam persoalan akidah kita, dalam persoalan keyakinan kita dan akidah kita. Dan yang dimaksudkan dengan tiga pondasi di sini, para pemirsa sekalian, adalah tiga pertanyaan yang nanti akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburan setiap orang dari kita, yaitu pertanyaan tentang man rabbuka, siapa Tuhan kita, waman nabiyuka, siapa nabi kita, dan wama dinuka, apa agama kita. Tiga pertanyaan yang setiap kita pasti akan ditanyakan tentang hal tersebut, tapi tidak semua orang yang ditanyakan mampu menjawabnya. Ya, tentang ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, tentang mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam, dan mengenal agama Islam. Ini adalah tiga perkara yang sangat penting untuk kemudian kita pelajari. Bahkan para ulama kita terdahulu, mereka mengulang-ulang pelajaran dari kitab ini sampai puluhan kali. Mereka telah selesaikan kitab ini, mereka telah jelaskan kepada umat, kemudian selesai, diulangi kembali sampai benar-benar kita memahami apa yang diinginkan dalam kitab ini, dan kemudian kita terapkan dan kita amalkan. Dengan demikian kita berharap mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari akidah-akidah yang menyimpang. Kita berharap ini menjadi salah satu sebab di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan akidah yang sahihah, akidah yang benar. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, sebelum kita mengenal tentang pengarang dari kitab yang mulia ini,
yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Saya ingin menyinggung sedikit atau menjelaskan sedikit betapa pentingnya kita mempelajari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akidah seperti ini. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, akidah adalah persoalan yang sangat besar dalam agama kita. Baik tidaknya amalan kita, segala macam amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, umroh kita, haji kita, zakat kita, segala macam bentuk ibadah, itu benar tidaknya ibadah tersebut kembali kepada akidah kita. Benar tidaknya akidah kita. Jika akidah kita benar, maka insya Allah amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi benar. Ya, tinggal kemudian kita memperbaiki sedikit demi sedikit amalan kita, mulai dari masalah niat kita dan seterusnya. Tapi jika akidah kita benar, maka amalan-amalan yang lain itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika akidah kita keliru, jika akidah kita salah, jika akidah kita bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan-amalan kita sebanyak apapun amalan yang kita lakukan itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, bahkan mungkin dia akan menjadi debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami perlihatkan, kami nampakkan kepada mereka, kami perlihatkan amalan-amalan yang mereka lakukan di selama mereka berada di dunia ini, tapi setelah mereka tertipu dengan amalannya, melihat begitu banyak amalan yang mereka lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan, para pemirsa sekalian. Kalau ada di antara kita yang punya kebiasaan menyapu di pagi hari, kemudian ada matahari yang masuk lewat lubang udara, ventilasi udara, lubang udara. Kita lihat cahaya matahari itu masuk, kemudian kita sementara menyapu, ada di situ debu yang terlihat berterbangan. Seperti itu keadaan amalan orang-orang kafir, waliyadzubillah, yang akidah mereka rusak. Akidah mereka rusak, akidah mereka tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW inginkan. Allah jadikan amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Jangankan kita manusia yang bukan seorang nabi, Rasulullah SAW seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jika Nabi SAW terjatuh ke dalam persoalan kesyirikan, satu saja kesyirikan Nabi SAW terjatuh ke dalamnya, maka itu akan menyebabkan semua amalan Nabi tidak dihitung oleh Allah dan terhapuskan semuanya. Dan kesyirikan ini adalah lawan dari akidah yang benar itu. Akidah yang benar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Lawannya adalah kesyirikan itu sendiri. Dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh kami telah wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dan kepada nabi-nabi sebelummu, kepada rasul sebelummu. Kami telah wahyukan kepada semuanya. La in asyrakta. Apa yang Allah wahyukan? Jika engkau jatuh ke dalam satu kesyirikan saja, la yahbatanna 'amaluka, maka terhapus semua amalanmu, terhapus semua amalan hanya dengan satu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la takunanna minal khasirin. Dan di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, engkau termasuk orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka betapa pentingnya kita mempelajari akidah yang benar. Sebelum kita mempelajari mana akidah-akidah yang keliru, kita semestinya mempelajari terlebih dahulu mana akidah yang benar. Seperti apa akidah yang benar tersebut. Kita harus punya imun terlebih dahulu agar supaya virus itu ketika datang kita sudah punya imun yang bisa menghalangi virus itu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Tapi jika kita tidak punya imun, kemudian kita mau mencari-cari di mana itu virus, seperti apa itu virus, maka kita akan celaka. Kita akan binasa karena kita tidak punya daya tahan tubuh, kita tidak punya pelindung. Maka seorang muslim, kata para ulama kita, pelajari akidah terlebih dahulu, mana akidah yang benar, agar supaya ketika datang pemahaman-pemahaman yang keliru, kita sudah bisa menolak pemahaman yang keliru tersebut karena kita sudah punya tameng, kita sudah punya daya tahan tubuh, kita sudah punya imun untuk menghalangi semua pemikiran-pemikiran yang keliru tersebut. Nah, ini yang kemudian
kita pelajari bersama para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Ini yang kemudian kita pelajari. Kita akan mempelajari bagaimana akidah yang benar, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya, bagaimana kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa itu Nabi, apa haknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau apa kewajiban kita terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita mengenal agama ini dengan sebenar-benarnya. Ya, bahkan di dalam bahasa beliau, bahasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau mengatakan wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Bagaimana kita mengenal agama Islam dengan dalil. Bagaimana kita mengenal agama Islam dengan dalil. Kenapa pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena agama ini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang agama ini. Dan juga Nabi SAW yang paling tahu tentang agama ini karena beliau yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan agama ini. Kemudian para sahabat yang mempelajari agama ini langsung dari Nabi SAW. Tidak ada yang bisa melebihi mereka. Siapapun dia, seberapa banyak pun waktu yang dia berikan untuk mempelajari agama ini, seberapa hebat pun ya, seberapa banyak pun kitab-kitab yang telah dibaca dan ditamatkan, kemudian dipahami, dia tidak akan bisa melebihi para sahabat dalam agama ini. Dia tidak akan bisa melebihi para sahabat, mereka langsung mempelajari agama ini dari Nabi SAW. Maka tidak heran kalau kita dapati para ulama kita mengatakan selalu dalam persoalan agama ini kembali kepada para sahabat, kembali kepada Nabi SAW, dan terutama kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam persoalan akidah. Qudwah kita, tauladan kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini yang selalu menjadi tauladan kita mungkin di negara kita di Indonesia. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, amantu billah wa bima ja'a 'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keinginan siapa? Sesuai dengan pemahaman siapa? Apakah sesuai dengan pemahaman kelompok kita? Apakah sesuai dengan pemahaman ustadz kita? Apakah sesuai dengan pemahaman kita sendiri dari bacaan-bacaan kita? Bukan itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wa amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau, pengabaran beliau sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan keinginan siapa? Sekali lagi bukan sesuai dengan keinginan kelompok kita, bukan sesuai dengan keinginan syekh kita, ustadz kita, tidak. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan dari apa yang beliau sampaikan. Oleh sebab itu para sahabat yang paling paham, karena mereka yang langsung disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dan kalau terjadi persoalan kepada mereka, mereka tidak memahaminya, maka mereka langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka agama ini kita kembalikan apa firman Allah, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana para sahabat memahami ini. Bagaimana murid-murid para sahabat memahami ini, bagaimana para salaful ummah memahami hal tersebut. Dengan cara beragama seperti itu, insyaallah ta'ala kita akan selamat. Karena sekali lagi pemirsa sekalian, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita pemahaman yang benar. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik untuk bisa memahami agama ini dengan baik dan benar. Sekali lagi, agama ini bukan milik kita. Agama ini bukan kita yang membuatnya. Agama ini, misalnya kalau kita ada kelompok kajian tersendiri, kelompok pengajian rutin misalnya. Agama ini bukan kelompok pengajian kita yang membuatnya, bukan. Agama ini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya dan diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang paling tahu tentang agama ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka yang betul-betul mengikuti apa yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Karena subhanallah, semakin jauh zaman ini akan semakin buruk pula keadaan kita. La ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan datang satu zaman kecuali zaman yang berikutnya akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya.
lebih buruk dari segala sisi, terutama dalam beragama, waliyadzubillah, terutama dalam menerima ilmu agama ini. Para sahabat menerima dari Nabi SAW, kemudian sahabat sampaikan kepada para tabi'in, kemudian murid-murid mereka atba'ut tabi'in, kemudian ulama yang datang setelahnya, mulai terjadi perubahan-perubahan terhadap agama ini. Semakin jauh dari zamannya para sahabat, zamannya Nabi SAW, akan semakin ada perubahan dalam agama ini yang dibuat-buat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, waliyadzubillah, dan mereka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ala kulli hal, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, intinya adalah bahwa dalam mempelajari ilmu agama, dan ini sangat penting, kita tidak akan bisa beragama dengan baik kalau kita tidak mempelajarinya. Orang yang mempelajari agama, dia berikan semua umurnya untuk mempelajari agama, dia tidak akan bisa menuntaskan masalah agama ini kecuali setengahnya saja. Bagaimana dengan kita yang sepekan sekali? Maka ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan mempelajari agama, kita harus selalu merujuk kepada apa firman Allah, apa sabda Nabi SAW, bagaimana kesepakatan atau penjelasan para ulama kita, para ulama yang benar-benar mengambil ilmu ini terus tersambung sampai kepada Nabi SAW. Dahulu para ulama kita mengatakan al-ilmu qala Allahu wa qala al-ilmu qala Allah wa al-ilmu qala Allah wa al-ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu wal ijma'u fajhad fihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'yi faqihi. Ilmu itu adalah qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ijma'u fajhad fihi, dan ijma', kesepakatan para ulama salaf kita. Itu adalah ilmu yang benar. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'yi faqihi. Ilmu itu bukan satu pendapat ulama kita benturkan dengan pendapat Nabi SAW. Kemudian kita mengatakan ini kan ulama, pasti dia juga punya dalil. Benar, dia punya dalil, tapi apakah dalil yang dipegangnya, yang dipakainya sesuai dengan apa yang Nabi SAW inginkan? Sesuai dengan apa yang Nabi SAW bawa? Kalau sesuai, maka siapapun ulama itu kita harus menerimanya. Tapi jika ternyata dia bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka siapapun dia, kita harus menolaknya. Termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, wa Syafi'i qala in ra'aitumu qawliyal mukhalifan lima rawaitumu minal akhbari fadribul jidara biqawliyal mukhalifal akhbara. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, jika kalian mendapati apa yang aku riwayatkan atau apa yang aku sampaikan, kalian dapati bertentangan dengan apa yang kalian terima dari Nabi SAW, apa yang kita dapatkan dari Nabi SAW, maka Imam Syafi'i mengatakan, ambil perkataanku dan lemparkan ke dinding, dan ambil perkataan Nabi SAW. Ini kudwah kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka dalam beragama, terutama dalam berakidah, kita harus selalu merujuk kepada firman Allah SWT, kepada sabda Nabi SAW, dan kepada bagaimana para sahabat memahaminya, kepada para ulama salaf kita. Itu adalah akidah yang benar, akidah Al-Quran, akidah sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, sesuai dengan pemahaman para sahabat terdahulu. Kemudian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya masuk kepada tarjamatu muallif kitab Thalathatil Usul. Biodata ringkas tentang siapa pengarang dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa ini atau Thalathatul Usul. Beliau adalah Syekhul Islam, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bisa dikatakan sebagai Syekhul Islam. Syekhul Islam, Syekhnya Islam, artinya orang yang sangat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Islam dan sangat memahami apa ini Islam. Beliau adalah orang yang sangat berilmu, sehingga dikatakan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid, dan seterusnya sampai ke Bani Tamim, dan sering didengarkan dengan sebutan Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang-orang mengatakan, sebagian kaum muslimin mengatakan beliau ini adalah penggagas dan pendiri mazhab Wahabiyah. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, pertama, para ulama kita mengatakan, man takallama an qaumin
bila ilmin faqad khalafa qaul Allah Ta'ala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kata ulama kita, siapa yang berbicara tentang satu kaum tanpa didasari dengan ilmu, pengetahuan tentang kaum tersebut, maka sungguh dia telah menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kamu berucap mengatakan sesuatu yang kita tidak punya ilmu di dalamnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama kita, siapa yang berbicara tentang satu kaum, ya, siapapun kaum itu, tentang satu kelompok, tentang satu organisasi misalnya, tentang satu perkumpulan, siapa yang berbicara tentang satu kaum bila ilm, tanpa pengetahuan terlebih dahulu siapa kaum itu, bagaimana keadaan mereka, apakah sesuai dengan apa yang didengarkan selama ini ataukah tidak, kemudian dia langsung saja berbicara tentang kaum tersebut tanpa didasari dengan ilmu, maka dia telah menyelisihi firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kita berucap, berani berkata dengan sesuatu yang kita tidak punya ilmu di dalamnya. Kemudian yang kedua, kata para ulama kita, waman takallama an qaumin, dan siapa yang berbicara tentang satu kaum bila adlin, tanpa ada keadilan di dalamnya, ya, dia berbicara seenaknya saja, tidak ada keadilan yang dia terapkan dalam pembicaraannya terhadap kaum tersebut. Kata ulama kita, faqad khalafa qaulallahi ta'ala, dan sungguh dia telah menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah itu. Allah Subhanahu wa taala katakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan ketidaksukaan kita terhadap satu kaum, kebencian kita terhadap satu kaum membawa kita tidak berbuat adil kepada mereka. Kata Allah, i'dilu, berbuat adillah kepada mereka. Huwa aqrabu littaqwa, karena berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi dua hal. Selama ini kepada sebahagian kaum muslimin yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah penggagas dari mazhab Wahabiyah dan seterusnya. Mazhab Wahabi itu adalah orang yang suka mengkafirkan, membid'ahkan, menyesatkan kaum muslimin dan seterusnya. Seakan-akan semuanya neraka, tidak ada yang surga kecuali mereka. Ada sebagian kaum muslimin yang berkata seperti ini. Maka tolong terapkan dua hal ini. Kita akan menyelisihi dua firman Allah Subhanahu wa taala paling minimal. Jika kita berbicara tentang satu kaum tanpa didasari dengan ilmu, maka kita menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kita berbicara dengan sesuatu yang kita tidak punya ilmu di dalamnya. Apakah kita sudah mengenal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Apakah kita sudah pernah membaca kitab-kitab beliau dan memahami apa yang beliau isi di dalamnya? Demi Allah pemirsa sekalian, seandainya kita mau adil dan kita mau jujur dalam beragama, ambil kitab beliau, baca buku beliau, katakanlah Kitabut Tauhid yang ditulis oleh beliau, baca dari awal sampai dengan akhir, dan tolong datangkan apa yang keliru di situ dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita tidak akan dapati di dalamnya kecuali firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi SAW. Bagaimana para sahabat mengatakan hal ini? Kita tidak akan dapatkan di dalamnya kecuali ajakan untuk mentauhidkan Allah, dalam artian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Kita tidak akan dapatkan di dalamnya kecuali ajakan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam asma wa sifatnya, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita tidak akan dapatkan di dalamnya kecuali ajakan untuk benar-benar berakidah dengan akidah yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita akan dapatkan di dalamnya firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi SAW. Makanya para ulama kita mengatakan, siapa yang ingin mengomentari satu kaum, berbicara tentang satu kaum, maka jangan sekali-kali dia berbicara kecuali didasari dengan ilmu yang benar-benar ilmu. Kenapa? Kalau tidak didasari dengan ilmu, maka dia telah menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Sungguh janganlah sekali-kali mengatakan sesuatu yang kita tidak punya ilmu di dalamnya, karena kelak kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa yang ingin berbicara tentang satu kaum, maka hendaklah dia berbicara dengan penuh keadilan. Berbicaralah dengan penuh keadilan. Kenapa? Karena kalau kita tidak berbicara dengan keadilan, kita menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sekali-kali kebencian kita terhadap satu kaum menyebabkan kita tidak berbuat adil kepada mereka. Berbuat adillah, karena sesungguhnya berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan.
Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, maka secara pribadi kami mengajak siapapun yang menyangka bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau adalah penggagas dari mazhab Wahabi, tolong dibaca kembali. Siapa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Seperti apa akidah yang selama ini kita katakan dia mengajak kepada mengkafirkan orang, atau silahkan dicari di mana beliau mengkafirkan orang kalau beliau tidak ikutkan dengan dalil. Jika ada kata-kata mengkafirkan orang, beliau akan ikutkan dengan dalil. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, dan silahkan kita buktikan, silahkan baca kitab-kitab beliau, sudah diterjemahkan bahkan ke dalam bahasa Indonesia, alhamdulillah. Dan bahkan kalau kita melihat, tidak pernah sekalipun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan kepada murid-murid beliau atau di dalam kitab beliau, silahkan dicari dalam kitab beliau, tidak pernah beliau mengatakan di dalam kitab beliau, aku adalah pembawa mazhab yang baru, yaitu mazhab Wahabi. Tidak pernah beliau katakan seperti itu. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, beliau adalah seorang alim ya, yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Ya, dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Ya, kata para ulama kita, fi baiti ilmin wa syarafin wa dinin, ya, fa abuhu alimun kabir, di dalam sebuah satu rumah, ya, rumah yang penuh dengan ilmu, kemuliaan, penuh dengan agama, ya, penuh dengan ilmu agama. Bapaknya adalah seorang alim besar, ya, seorang alim ulama, dan juga kakek beliau, ya, wajadduhu Sulaiman alimu Najdin, ya, dan kakek beliau juga adalah seorang alim di kota Najd, ya, fi zamanihi, di zamannya. Nash'atuhu, ya, pertumbuhan beliau. Hafizul Quran qabla bulughi 10 sinin. Bayangkan para pemirsa sekalian, beliau telah menghafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Kita yang hari ini berbicara tentang beliau, sudahkah kita menghafal Al-Quran? Berapa banyak hafalan kita terhadap Al-Quran? Atau ketika kita sudah menghafal Al-Quran, umur berapa kita menghafal Al-Quran dibandingkan dengan beliau? Mungkin ada orang mengatakan, ini bukan jadi persoalan, karena orang-orang yang katakanlah orang-orang yang menyimpang sekalipun mereka juga menghafal Al-Quran. Memang benar, ini bukan jadi patokan, tapi ini menunjukkan luar biasanya beliau, ya. Luar biasanya beliau dibandingkan dengan kita yang sudah mau berbicara tentang beliau. Kita saja mungkin belum menghafal Al-Quran, ya, dibandingkan dengan beliau. Wa darasa fil fiqhi hatta nala hazzan wafiran. Dan beliau belajar ilmu fikih sampai mendapatkan bagian yang sangat besar. Artinya sampai memahami fikih ini dengan pemahaman yang sangat luas. Beliau dapatkan ilmu fikih ini dengan bagian yang sangat luar biasa. Wa kana, ya, katsirul mutala'ati fi kutubit tafasir wal hadis, dan beliau banyak membaca kitab-kitab tafsir dan hadis, ya. Wajadda fi talabil ilmi lailan wa nahara, dan beliau sangat bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu malam dan di siang hari. Fakana yahfazul mutun al-ilmiyah fi syattal funun, beliau menghafal matan-matan ilmiah dalam ilmu agama ini dalam semua bidang, ya, dalam berbagai macam bidang. Ala kulli hal, ini secara ringkas saja, beliau adalah orang atau alim ulama yang tumbuh besar dalam rumah ilmu, ya, agama, dan banyak, ya, mempelajari atau membaca kitab-kitab tafsir dan juga kitab-kitab hadis, ya, mempelajari fikih dan seterusnya, akidah, ya, dan seterusnya. Di antara kitab-kitab yang menjadi karangan beliau, yang pertama adalah Kitab Tauhid. Ini adalah kitab yang sangat, ya, yang paling nomor satu yang menjadi karangan beliau. Silahkan kita baca kitab ini, maka kita akan mengenal bagaimana akidah yang sebenarnya, ya. Dan baca, saya sarankan begini pemirsa sekalian, sebelum kita membaca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jangan ada di dalam hati kita membaca hanya ingin mencari kesalahan itu. Jangan. Sebelum kita membuka, cobalah untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang ma'thur. Doa di mana kita diperintahkan untuk meminta, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar itu adalah benar, dan rezekikan kepadaku untuk bisa mengikuti yang kebenaran tersebut. Kuatkan aku untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Wa arini, ya, kalau arina untuk kita semuanya, kalau arini untuk saya sendiri. Wa arini al-batila batilan, dan perlihatkan kepadaku kebatilan itu adalah satu kebatilan.
ya. Atau kita gunakan untuk semua misalnya. Kalau kita dalam keadaan lagi berdoa untuk banyak orang, wa arinal haq wa arinal batilan batila. Dan perlihatkanlah kebatilan itu adalah satu kebatilan, ya Allah, perlihatkan kepada kami. Warzuqna ijtina, kepada kami untuk bisa menjauhi kebatilan tersebut. Baru kemudian kita buka kitab beliau, kemudian kita baca dengan niat untuk mencari mana kebenaran, bukan untuk dengan niat mencari pembenaran atau mencari kesalahan sehingga bisa kita bantah kesalahan tersebut, tidak, tapi dengan niat untuk mencari kebenaran. Mulai dari baca kitab tauhid beliau, ada juga beliau kitab Kasyfus Syubhat, ya, Kasyfus Syubhat, menyingkap syubhat-syubhat, alasan-alasan yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Ada juga kitab beliau Al-Kabair, ya, dosa-dosa besar dan sebagainya. Ada kitab beliau Thalathatul Usul yang sedang kita pelajari ini. Ada kitab beliau, ya, Mukhtasar Zadil Ma'ad, ya. Ada kitab beliau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walahu fatawa wa rasail, ya. Dan beliau punya fatwa-fatwa dan risalah-risalah, ya, tulisan-tulisan kecil, jumi'at bismi majmu'ati muallafat al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, dikumpulkan dengan dan diberikan nama dengan majmu'ah, kumpulan karangan-karangan dari Syekh Muhammad al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, tahta isyraf Jami'atil Imam Muhammad bin Saud, ya, dan ini dikumpulkan di bawah pengawasan dan bimbingan dari Universitas Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Wafatuhu, ya, wafatnya beliau rahimahullahu taala. Tuwfiya rahimahullahu taala beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Ya, beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Farahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Wa jazahu 'anil islami wal muslimina khairal jaza. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau terhadap Islam ini dan kaum muslimin apa-apa yang mereka dapatkan dari manfaat terhadap diri beliau, ya, dari beliau, dengan balasan yang sebaik-baiknya. Innahu sami'un mujib. Dialah Allah SWT yang maha mendengar, yang mengabulkan doa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini sedikit tentang beliau, tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, para pemirsa sekalian. Jadi sebenarnya ingin saya sampaikan bahwa orang-orang yang selama ini menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab datang dengan akidah yang baru. Ada yang sampai menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab datang dengan akidah yang baru, ya, tidak pernah dikenal oleh Nabi SAW dan seterusnya. Ini adalah orang-orang yang cuman dua kemungkinan, para pemirsa sekalian. Orang-orang yang belum membaca sebenarnya siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan itu kebanyakan, atau orang-orang yang sudah tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tapi memang sengaja ingin menentang dakwah beliau karena ingin mengajak orang kepada kesesatan. Cuman ada satu dari dua kemungkinan itu. Orang-orang yang belum tahu persis siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan orang-orang yang belum membaca siapa beliau rahimahullahu taala, dan itu kebanyakannya. Atau orang-orang yang sudah tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tapi dia ingin menyesatkan manusia dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi kami mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari kita cari kitab-kitab beliau, kita baca satu persatu dengan hati yang berharap kepada Allah SWT agar Allah memberikan kita kebenaran, menunjukkan kepada kita kebenaran. Saya masuk ke pembahasan awal dari kitab yang mulia ini, ya, pembahasan awal. Ini belum masuk kepada ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah SWT, ya, bagaimana kita mengenal Nabi dan seterusnya. Ini baru pembukaan, ya, seakan-akan baru pembukaan dari beliau. Beliau katakan Bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. I'lam rahimakallah, ketahuilah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allamu, ya, arba'i masail. Ketahuilah bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 persoalan. Al-ula al-ilmu, yang pertama adalah ilmu, wa huwa ma'rifatullah, dan ilmu yang dimaksudkan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil yang ada.
Ats-tsaniyah, yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Ats-tsalitsah ad-da'watu ilaih, yang ketiga adalah mengajak atau berdakwah terhadap ilmu tersebut, mengajak orang kepada ilmu yang sudah kita pelajari dan kita amalkan itu. Ar-rabi'ah, yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi, bersabar atas ujian-ujian, gangguan-gangguan pada saat kita mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu tersebut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri, ya, demi waktu asar atau demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu yang berilmu, karena kita tidak akan bisa beriman dengan baik dan benar kecuali dengan ilmu. Wa amilus solihat, kemudian beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan saling nasihat menasihati di atas kebenaran, artinya dakwah, dan saling nasihat menasihati di atas kesabaran. Kemudian beliau bawakan perkataan Al-Imam Syafi'i, insyaallah nanti akan kita bahas. Yang pertama, para pemirsa sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kata para ulama kita, ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Mencontohi firman Allah Subhanahu wa taala, mencontohi Al-Qur'an, karena Al-Qur'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah. Meskipun para ulama kita berbeda pendapat, apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah ataukah tidak. Tapi Al-Qur'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga para ulama kita mengatakan Syekh memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim iqtidaan bi kitabillah, mengikuti Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wattiba'an li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar, dalam riwayat lain fahuwa aqta'. Setiap urusan penting, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Terputus dari apa? Terputus dari keberkahan, kata para ulama kita. Setiap persoalan, setiap kegiatan, setiap perkara penting yang tidak kita mulai dengan bismillah, maka dia akan terputus keberkahannya. Jadi dengan ucapan bismillah, seakan-akan kita sedang meminta keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat pantas kita mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Dan bismillah di sini ada sesuatu yang dihapus, ada satu pekerjaan, satu fiil, ya, yang dihapus di situ, yang kata para ulama kita cocok dengan keadaan. Maksudnya seperti ini. Ketika saya ingin membaca kitab ini, kemudian saya mengawalinya dengan bismillah, ada sesuatu yang terhapus di situ. Apa maksudnya? Bismillah, dengan nama Allah saya ingin membaca, sehingga saya harapkan dari bacaan saya ini ada keberkahan yang Allah berikan karena saya telah memulainya dengan bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita ingin makan, bismillah, kemudian kita makan. Maksudnya adalah dengan nama Allah saya berharap keberkahan dari Allah, kemudian saya makan. Berharap ada keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin membuka perdagangan kita, toko kita, tempatnya, bisnis kita, atau ketika kita ingin keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Ketika kita ingin melakukan segala sesuatu, maka kita memulainya dengan bismillah. Lihat para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dalam persoalan ini, di mana letak kesalahan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala? Tidakkah beliau merujuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an? Mengawalinya dengan bismillah. Tidakkah beliau merujuk kepada apa yang Nabi SAW katakan dalam hadis? Meskipun para ulama kita berbeda pendapat tentang hukum hadis ini, tapi yang pasti Nabi SAW pun melakukan dengan ucapan bismillah ini. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan waqtidaan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah, karena Nabi SAW selalu memulai kitab-kitabnya atau tulisan-tulisannya, surat-surat yang beliau kirimkan ke Raja Heraklius dan sebagainya, beliau tuliskan bismillah min Muhammad Rasulullah, bismillah dengan nama Allah, dari Nabi SAW, dari Muhammad Rasulullah SAW. Jadi ini mengikuti Nabi SAW. Di sini bisa kita perhatikan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang yang sangat memperhatikan bagaimana kita beragama dengan dalil, bagaimana kita beragama dengan Al-Quran, bagaimana kita beragama dengan hadis-hadis Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum azan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua nama Allah Subhanahu wa taala
yang menunjukkan sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama kita kemudian membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Secara singkat, para ulama kita mengatakan Ar-Rahman menunjukkan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas kepada semua umatnya, kepada semua makhluknya, kepada semua ciptaannya. Bahkan termasuk di dalamnya orang yang tidak mau taat kepada Allah dapat, orang yang kafir kepada Allah dapat. Buktinya di dunia ini orang kafir masih dapat makan, dapat minum. Orang yang bermaksiat kepada Allah tetap dia dapat rezeki, tetap dia dapat makan, tetap dia dapat minum. Itu menunjukkan sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala, pengasihnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan di dunia. Tapi di akhirat tidak didapatkan kasih sayangnya Allah kecuali untuk orang-orang yang beriman, dan itulah yang dimaksudkan dengan Ar-Rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minin wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman itu rahim, pengasih, dan itu di akhirat. Orang-orang yang kafir mereka tidak akan dapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tapi di dunia mereka masih merasakan kasih sayangnya Allah. Buktinya Allah masih memberikan mereka makan, Allah memberikan mereka minum. Tapi di akhirat malahum min nasib, tidak ada bagian bagi mereka. Yang ada adalah wa kana bil mu'minina rahima. Dan untuk orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di sini, pemirsa sekalian, adalah kasih sayang yang sifatnya umum untuk semua makhluknya, dan kasih sayang yang sifatnya khusus untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu. Ya, atau saya lanjutkan sedikit kemudian kita cukupkan dan kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Para pemirsa sekalian, kemudian beliau mengatakan i'lam rahimakallah. Saya cukupkan sampai di sini dulu. I'lam rahimakallah, ya, i'lam rahimakallah. Ketahuilah, ilmuilah, semoga Allah merahmatimu. Para pemirsa sekalian, di mana kita mendapati orang yang sesat kemudian mendoakan kita dengan rahmat seperti ini? Ini sekali lagi menunjukkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang yang tidak suka mengkafirkan orang lain, tidak suka membid'ahkan orang lain. Adapun ketika beliau mengkafirkan masalah ini dan seterusnya, itu berdasarkan firman Allah dan sabda Nabi SAW. Buktinya beliau sangat mencintai orang-orang yang beriman. Orang yang membaca kitab beliau doakan, i'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Doa dari beliau kepada kita yang membacanya, yang mempelajarinya, yang mengajarkannya kepada orang lain, doa dari beliau. Apakah ada orang sesat kemudian mendoakan kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti ini? Ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan logika kita pada hakikatnya. Maka sekali lagi, beliau adalah orang yang rahmat dengan kaum mukminin, dengan kaum muslimin. Beliau adalah pengasih. Buktinya beliau mendoakan kita semoga Allah merahmati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita. Ada 4 perkara yang perlu untuk kita pelajari, yang kita pahami sebelum kita masuk kepada persoalan ma'rifatullah. Ya, persoalan kepada bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita sekalian dan menjadi pemberat amalan kebaikan buat diri kami secara khusus dan kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan akidah yang benar kepada kita, ya.